gradiennya positif ya. Lurus gini. Nah, gini ya. Nah, jadi di sini ini min 2 sampai 2. Nah, grafiknya ini kan, yang biru nih. Yang biru ya. 3x plus 2. Oke. Kemudian ketika dia lebih besar daripada 2, maka grafiknya kurvanya yang ini ya. Nah, kalau dilihat gradiennya negatif, berarti dia turun ya. Oke. Nah, jadi kira-kira kemarin soal kuis kemarin jawabannya seperti ini ya. Nah, nanti tinggal dicari berapa ini titik potongnya ya kan? Titik potong di Y, titik potong di X-nya berapa. Tapi secara umum gambar kurvanya seperti ini. Oke, itu nomor 1A ya. Ada pertanyaan dulu? Gimana? Aman ya? Aman, Pak. Aman ya. Jadi seperti ini gambar. Oke, jadi mudah-mudahan nanti kalau di ujian atau soal kayak gini kalian bisa ya. Oke, kemudian nomor B yang saya yakin kalian bisa ya. Saya nggak bahas. Kemudian yang A, nah yang A ini di sini ada petunjuknya. Nomor 2A nih gunakan L. Jadi gimana? Jadi turunkan atas bawahnya ya. Jadi yang atas turunkan, yang bawah diturunkan juga. Oke, coba kita lihat gimana. Soal nomor 2A, kalau pakai L'Hopital itu turunkan yang atas ya. Nah, yang atas ini kan dia fungsi di dalam fungsi ya. Berarti di sini kita gunakan apa? Rantai ya. Nah, jadi nanti limit X mendekati 0 ya. Cos kali cos ya. Dibagi dengan X. Kalau pakai L'Hopital diturunkan saja. Jadi nanti ini yang diturunkan yang luar dulu ya. Cos turunannya min sin cos ini ya. Oke. Min sin dikali cos X, kemudian dikali turunan yang di dalamnya ini. Turunan cos apa? Min sin lagi ya. Min sin lagi. Oke. Jadi cos turunan sin ya. Tapi isinya masih tetap cos X, lalu turunkan yang ini, cos X-nya. Turunannya apa? Min sin juga ya. Dibagi dengan turunan X adalah 1. Sudah, kalian tinggal masukin aja ke sininya. Berarti cos 0 itu berapa? 1 ya. Cos 0 itu 1, berarti min 1 jadinya. Ya. Jadi sin 1, kemudian kalikan dengan, ya benar ya. Dengan min sin X. X-nya kan 0 ya. Berarti 0. Oke, jadi sin 1 dikali 0 dibagi 1. Jadi jawabannya 0 ya. Oke. Kemudian nomor B ini pakainya perkalian sekawan. Kemudian yang C pakai pemfaktoran ya. Kemudian yang D sama dengan yang B, perkalian sekawan mungkin ya. Oke, jadi itu nomor 2. Oke, ada pertanyaan dulu. Kemudian nomor 3, bisa nggak? Tunjukkan bahwa kurva berikut ya, Y sama dengan 6X pangkat 3 tambah 7X dikurang 3 tidak memiliki garis singgung dengan kemiringan 4 ya. Oke, jadi di sini kalau kita nyari garis singgung, ya, kita kan cari gradiennya ya. Berarti di sini untuk nomor 3 kita cari gradiennya. Ya, gradiennya dulu. Cari M-nya dulu ya. Nah, kan ini kan mau nyari
Benar nggak sih kemiringannya itu 1 gitu ya? Jadi nomor 3 kita turunkan saja dulu. Jadi M-nya adalah turunan ya, turunan dari ini. Berarti langsung saja 18X ditambah 7X dikurang 3 ya. Dikurang 3 itu gradiennya. Oke, kemudian Isi, Pak. katakan kita Ini ya, turunannya begini, Pak. ya sorry, salah itu kan 7 ya. Ah, betul. Ya. Jadi 18 harusnya kuadrat, Pak. X kuadrat. oh iya 18 kuadrat. Kurang. 18X kuadrat tambah 7 ya. Kemudian nanti berarti eh, di sini kan kita mau gradiennya itu 1 ya. Nah, benar nggak sih ini 1 gradiennya? Jadi langsung saja 18X kuadrat tambah 7 itu sama dengan 1 nggak? Ya. Jadi 1 itu dari sini ya. Gradiennya kan kita ngecek apakah dia 1 atau enggak. Oke, kemudian pindah ruas. Jadinya 18X kuadrat sama dengan min berapa? 6. Nah, ini kalau kalian cari X-nya, ada nggak? Nggak ada ya, karena ini negatif. Ini jadi akar ya. Ini kan akar bilangan negatif nih, ya. Jadi di sini dia tidak punya solusi real. Jadi tidak punya solusi. Jadi artinya nanti kalau kalian cari X-nya, maka nanti buat X-nya imajiner. Tidak punya solusi real. Jadi kalau dia nggak punya solusi real, ya berarti dia tidak punya eh, apa nama garis singgung dan kemiringan ya ini 1. Karena tadi contohnya tidak real ya. Jadi terbukti dia tidak punya singgung dengan kemiringan 1 ya. Kalau misalkan ini bukan 1, misalkan berapa? 8 lah ya, misalkan 8. Jadinya kan 18X kuadrat sama dengan positif 8 ya. Positif 1 berarti ya. Itu kan jadinya punya tuh, punya punya solusi real ya. Berarti dia punya garis singgung dengan kemiringan 1 ya. Oke, itu nomor 3 ya. Pak, Tip ya. eh, tidak terdefinisi sama tidak punya solusi real beda ya, Pak? Sebenarnya tidak terdefinisi itu kayak tahingga. Jadi kita nggak tahu tuh berapa ya kalau tahingga tuh. Benar-benar kita nggak tahu. Tapi kalau ini dia tuh ada solusinya, tapi bukan real. Solusinya imajiner. Oh, Imajiner ada, solusinya tuh ada, tapi tidak real. Nah, supaya dia punya garis singgung, syaratnya dia harus real, bukan imajiner. oh, oke, Pak. Tapi kalau kalau terdefinisi, ya kita nggak tahu ya berapa. Tapi kalau ini, sebenarnya kalau kalian belajar bilangan kompleks, ada definisinya. Solusinya, tapi imajiner. Oh, Imajiner itu artinya tidak ada, tapi nggak kelihatan. Ya, ya ada nggak kelihatan. Kalau kita lihat secara kasat mata ya sebenarnya nggak ada gitu ya, imajiner. Makanya di sini kalau kita mau punya solusi memiliki garis singgung ini harus real, nggak boleh imajiner. Ya, oke. oke, Pak. Oke, kemudian nomor 4, 4 bisa ya. Yang implisit gimana? Masih ada kesulitan nggak? Turunan implisit yang B ini? Atau sudah lancar? Ya, coba Eh, kita, gimana Mas kesulitan? Nah ini kan
kita mau cari, ini kemarin soalnya agak rancu ya. Jadi ini harusnya DDX aja nih yang dicari ya. Berarti kalau dicari DDX-nya, sudah turunkan ini semua dengan DX ya. DX. Nah, ini nomor 4 ya. XY ya. Ditambah DX untuk XY ya. Kemudian ditambah DDX untuk X untuk 2X ya. Min DDX untuk 3Y dan DDX min 0. Oke. Nah, di sini nah yang ini karena dia perkalian bentuknya ya. Berarti kan pakai turunan UV ya. Ini juga pakai turunan UV. Nah, ini turunan biasa, apa turunannya? Nah, ini kan sama-sama X ya, kalian bisa langsung turunkan hasilnya 2. Nah, kalau ini dia Y, tapi diturunkan terhadap X. Jadi hasilnya apa? 3 DY DX ya. Kenapa? Karena ini atasnya Y ya. Tambah, kalau ini 5, turunkan X jadi 0. Udah, ini nanti tinggal pakai UV ya. Ini kalau misalkan yang XY ini adalah X, P-nya Y ya. Nah, berarti nanti yang ini ya. U-nya adalah X ya. Berarti UA-nya 1 ya. Kemudian V-nya adalah Y, berarti nah hati-hati, ini V aksennya bukan 1 tapi apa? DX ya. Nah, baru nanti masukkan kurung V, dapat ini ya. Nah, nanti yang ada DX-nya digabung semuanya ya. Kemudian dipindah ruas, dicari DX. Nah, nanti bisa saja soal itu yang dicari bukan DX, tapi DX DY. Nah, gimana Pak kalau dicarinya DYD, apa DX DY? Ya udah berarti yang ini jadinya turunan biasa, kan jadinya ini D3Y, DY jadinya kan berarti kalau DX DY ya, berarti ini jadi 3Y aja. Nah, yang ini jadi 2 DX DY. Dibalik jadinya. Jadi yang harusnya turunan langsung itu yang X, langsung nih ya. Tapi kalau di bawahnya Y, ya udah jadi DX DY. Kalau ini kan sama-sama X langsung ya. Tapi kalau ini X terhadap Y, udah jadinya dia DX DY. Oke. Terus nomor 5 relatif mudah ya. Walaupun caranya mungkin agak panjang, tapi di slide juga ada caranya ya. Sama. Salah ya. Oke, seperti itu. Soal kuisnya belum saya koreksi ya. Mungkin nanti pas kalian ujian, saya mulai koreksi. Oke, ada pertanyaan? Ya, tentang ini kuisnya. Nah, jadi ini nanti akan membantu jika kalian UTS ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, Saya pertanyaan? boleh minta bahas yang 4A nggak? Soalnya kurang ngerti. 4A, oke. A ya. 4A turunan sin 2T sama yen Y tangan 2T ya. Oke. Nah, saya coba bahas ini ya, buat aja ya. Jadi yang 4A ya, apa tentunya Y sama dengan sin 2T dulu ya. Kita mau cari
turunan keduanya ya. Oke, kita cari turunan pertama dulu. Turunan pertama lambangnya Y aksen ya. Jadi ini DYDX, DYDT ya. Salah saya. Ya. Jadi ini turunan, nah ini pakainya turunan apa nih? Ini turunan rantai. Ya. Jadi ada fungsi 2T di dalam fungsi sin. Ya. Ini gimana? Turunkan dulu yang sinnya. Sin turunannya apa? Cos ya. Cos 2T. Itu ya. Nah, setelah diturunkan yang sinnya, jangan lupa turunkan yang ini. Turunan 2T itu apa? Terhadap T. 2 kan? Nah, hasilnya 2 cos 2T. Oke, gimana sampai sini? Enggak? Siapa tadi yang nanya ya? Paham, Pak. Paham ya? Iya. Nah, sekarang turunkan lagi sekali lagi kan 2 kali ya. Turunkan sekali lagi. Jadi sini 2-nya kita biarkan. Ya, sekarang turunkan yang cos-nya ini. Cos ini turunannya apa? Min sin. Min sin 2T ya. Kalikan dengan turunan yang ini lagi. Berapa? 2 ya? 2. Nah, jadi hasilnya min 4 sin. Nah, ya. Oke? Masih bingung nggak? Lumayan paham sih, Pak. Kan paham ya? Oke. Saya ulang ya. Jadi kan fungsinya gini. Sin 2T gitu ya. Nah, lalu karena ini kan turunan rantai. Apa turunan rantai? Karena di dalam sinnya itu ada fungsi. Fungsi apa? 2T. Nah, berarti karena ada fungsi dalam fungsi, pakai turunan rantai ya. Gimana turunan rantai itu? Jadi pertama kita turunkan dulu yang di luar, berarti yang sin. Jadi yang sinnya aja ya, ini dibiarkan dulu tetap. Jadi sin turunannya cos. Cos apa? Ya, cos 2T juga, sama ya. Baru kalikan dengan turunan dalam kurung. Turunan dalam kurung apa? 2. Karena kan 2T terhadap T turunannya 2 kan? Ya. Nah, kemudian kalau turunan berikutnya, lagi sekali lagi. Berarti cosnya turunkan sin, lalu 2T turunannya 2. Dikalikan jadi min 4 sin 2T. Itu yang satu ya. Yang satu lagi, Y sama dengan tangan 2T. Nah, mungkin ini agak oke. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan turunan yang sudah baku ya. Turunan tangan itu apa ya? Saya lupa. Turunan tangan itu apa ya? Y aksen, tekan ya? Sektan, Pak. Tekan kali tangan ya? Iya, betul, Pak. Oke, tekan kali tangan. Berarti ya udah turunannya tekan 2T ya. Oke. Kali tangan 2T. Oke. Nah, ini turunan yang tangannya. Lalu kalikan dengan dari sini ya, turunan 2T. Jadi 2 sekan 2T tangan 2T. Nah, ini agak ribet ya jadinya. Kenapa? Karena pas kita cari turunan keduanya, nah dia bentuknya perkalian. Jadi pakai P ya. Jadi ada 2 sekan 2T kali tangan 2T. Jadi kalian misalkan ini U, ini V. Udah masukin nanti rumus U aksen plus V aksen. Nah, U-nya nanti apa? U aksennya berarti turunan ya. Bukannya turunan tan itu sekan kuadrat, Pak? Iya, Pak. Salah, Pak. Sekan kuadrat. Oh, iya iya. Ini ya. Turunan sekan baru, Pak. Maaf, Pak. Oke, ya. Apa-apa, saya lupa ya. Jadi sekan kuadrat ya. Nah, jadi nanti misalkan U-nya sekan kuadrat T, V-nya tangan T. Dan nanti cari turunan
U aksennya apa ya, dan turunan dari V aksennya berarti turunan dari tangan. Ya memang agak panjang ya, tapi ya caranya minimal caranya betul lah. Oke, itu nomor 4 ya. Gimana? Masih bingung? Udah paham, Pak. Makasih, Pak. Paham ya? Eh, kalau yang ininya kenapa pakai yang ini paham ya? Karena bentuknya ini perkalian. Jadi kuadrat kali T dengan dua apa? Tangan 2T ya. Oke? Oh iya, Bobi silakan. Saya mau vaksin ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi hari ini. Materi terakhir, UTS. Ini juga nanti akan ada di ujian, materi apa soalnya ya, materinya. Oke, sudah terlihat saya screen-nya belum? Pak. Sudah. Oke. Nah, jadi materi hari ini mengenai aplikasi turunan lagi ya. Nah, tapi aplikasinya itu ke fokus ke nilai maksimum minimum. Jadi di sini kalian diharapkan mampu menerapkan kan, untuk permasalahan nilai maksimum dan minimum, kemudian nanti menggambar sketsanya ya. Jadi ini subpokok bahasannya nilai trim, kemudian tes turunan pertama, permasalahan optimisasi sama sketsa grafik. Oke, jadi dulu waktu SMA atau SMK ya, kalian pernah membahas atau belajar mengenai nilai minimum dan maksimum. Nah, jadi kalau di fungsi itu, ya, misalkan kita fungsi ini, nah nanti kan fungsi ini beberapa peak ya, beberapa puncak. Nah, jadi nanti ada puncak yang paling tinggi, nah, ini disebut nilai maksimum global. Jadi nilai tertinggi di antara semuanya. Kemudian kalau misalkan ada puncak lagi yang lebih rendah, nah maka dia disebut nilai maksimum lokal. Kakak. Nah, oke. Kemudian kalau dia punya lembah, ya lalu ada lembah yang dalam, gitu ya. Nah ini bukan cuma lembah sih ya, tapi nilai yang paling jauh yang di bawah, nah, itu disebut minimum global. Jadi ini tidak selalu puncak ya. Jadi bisa aja ada nilai sampai atas gitu ya. Nah itu juga disebut maksimum global. Nah kalau di sini karena nilai ini paling rendah, ini maka dia disebut minimum global. Tuh ya. Kemudian kalau ada nilai yang lebih tinggi gitu ya, nggak sedalam ini, dia disebut minimum lokal. Ya. Jadi kalian diharapkan yang dulu bagaimana sih maksimum global, bagaimana maksimum lokal, gimana minimum lokal, minimum global. Nah nanti kalian akan belajar cara menggambarnya ini apa ya. Oke, pertanyaan. Jadi lebih enak kalau di visual seperti ini aja ya. Mungkin kalau pakai penjelasan kayak gini malah bingung. Jadi kalian lihat saja. Ya. Oke, biar lebih paham, kita coba langsung ke soal saja. Nah, di sini ada sebuah fungsi. Nah, fungsinya X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 1. Nah, untuk selang min setengah sampai 4. Oke. Nah, tentukan titik kritis, nilai maksimum dan minimum global, kemudian nilai maksimum dan minimum lokal. Sekarang kita cari apa tadi titik kritis ya.
Oke, titik kritis, apa itu kritis ya? Oke, jadi kalau kita lihat cara mencari titik kritis. Jadi gini, kalau kalian lihat di kurva yang tadi, ya, nilai-nilai ini itu kan gradien itu 0. Ini kan gradiennya 0, karena kan dia titik balik ya. Titik balik. Nah, di sini di puncak ini gradien. Nah, berarti nanti sebenarnya titik balik tadi itu adalah titik kritisnya. Ya. Jadi syarat kita mencari titik kritis itu ada gradiennya 0. Ya. Nah, ini titik kritis. Jadi nanti ini kalian turunkan dulu untuk mencari apa? Untuk mencari persamaan gradiennya, ya, diturunkan. Nah, dapatnya 3x kuadrat min 6x sama dengan 0, ya. Lalu kalian selesaikan x-nya berapa. Jadi dapat x-nya 0 dan x-nya 2. Oke, ya. Kemudian kalian masukkan nilai x-nya ke dalam persamaan ini untuk mendapatkan nilai peak-nya, puncaknya. Ya. Jadi ketika x-nya 0, ketika kalian melakukan ini, maka didapat peak-nya 1. Ya. Ketika dimasukkan 2, maka didapat peak-nya min. Oke. Ya, sampai sini paham ya. Jadi untuk mencari titik kritis, cari dulu gradiennya. Kemudian untuk titik kritis, gradiennya sama. Nah, ya sudah, kita masukkan. Nah, kita kan dapat nilai maksimumnya 1, kemudian ada nilainya 3, ya kan? Nah, kita juga masukkan nilai selang yang ini. Jadi min setengahnya dimasukkan ke sini, dapat berapa? 8. Kemudian tadi kita dapat puncaknya dari titik kritis ini berapa? 1. Ya. Kemudian kita masukkan lagi tadi 2 ke sini dari titik kritisnya tadi, min 3. Ya. Kemudian masukkan 4 ke sini, yang ini dapat 17. Nah, kalau kita lihat 17 ini kan paling tinggi nih. Nah, berarti dia disebut nilai maksimum global. Dia paling tinggi ya nilainya di antara semuanya dia. Kemudian satu ini kan, jadi kalau saya gambar kira-kira mungkin kalau lebih enak, ya kan ada 17 ya. Ini 17, kemudian satu itu ketika berapa sih? Ketika 0. Oh, ketika x-nya 0 kan 1 ya. Terus ketika x-nya 2 x-nya berarti dia minus 3 ya. 4 lalu ketika x-nya setengah dia 1/8 ya. Jadi ya ini puncak minimumnya, maksimum lokal, ya, kemudian maksimum global, kemudian 3-nya minimum global karena paling bawah ya. Nah, ini 8 itu dia lebih rendah dari 1 ya. Jadi mungkin ini minimum ya, minimum lokalnya. Ya. Jadi nanti saya ulang caranya. Jadi pertama tentukan dulu titik kritis. Nah, titik kritis ini akan menentukan di antara selang ini ada sih nilai global, maksimum global, lokal atau maksimum lokal. Nah, ternyata dapat di antara min setengah sampai 4 itu ada satu maksimum lokal dan satu minimum global. Nah, nomor sama ya. Oke, kita nomor 2 nih. Ya.
Nomor 2, sebuah X pangkat 4 min 2X plus 3. Oke, tentukan sama kayak tadi ya. Berarti kita tentukan dulu nilai titik kritisnya. Oke, caranya turunkan. Jadi 4X pangkat 3 min 4X sama dengan 0. Ya, karena dia syarat untuk titik kritis. Kemudian dikeluarkan, akarkan. Sehingga kita dapat 3 nilai X nih. Jadi X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan min 1. Lalu disubstitusikan ke sini, ke F-nya ini ya. Nah, didapat 3 titik, ya, 0,3, 1,2, dan min 1,2. Nah, jadi kalau dilihat 3 kan paling tinggi, kemudian 2 ini sama ini dia di bawahnya kan. Berarti dia 3 ini maksimum lokal, 2 ini minimum lokal. Nah, kok ada globalnya, Pak? Ya, globalnya harus ada selang. Tadi kan kalau satu dikasih selang ya, dikasih selang. Jadi kita di sini nggak bisa bilang dia global, karena ya dia lokal. Lokal tuh karena ini aja, karena fungsinya. Tapi kalau misalkan dia kita sertakan selang, berapa, terus ada yang lebih tinggi lagi daripada 3, berarti dia jadinya maksimum globalnya. Atau lebih rendah dari 2, itu minimum global. Ada pertanyaan? Gimana? Belum Silakan sih, Pak. di Pak, maaf, ya. saya Hah? masih belum nyambungin tadi kenapa dia nggak jadi maksimum global aja. Yang Ini, oke. Jadi kenapa ini nggak jadi global? Nah, kita bandingin sama yang nomor 1 nih. Nomor 1 itu kan dia dikasih syarat, kasih selangnya, min setengah sampai 4. Ya enggak? Kan kita cari titik kritisnya nih, untuk ini kan, dapatnya berapa? 1 sama min 3 kan. Lalu kita gabung sama ini nih. Artinya nilai-nilai selang ini kita masukkan, ya enggak? Nah, jadinya kan kalau kita gabung ini, ketahuan nih, bahwa ada nilai-nilai yang lebih besar daripada nilai-nilai yang kita hitung. Nah, berarti kan udah jelas, karena ini lebih besar, misalkan saya tadi 4 dimasukin ke sini, jadi berapa? 17 kan? Sementara nilai maksimum yang kita bisa dapat dari titik kritisnya cuma 1. Jadi di sini sudah jelas 17 ini globalnya. 1 ini lokalnya, kan? Nah, kalau nomor 2, nah ini kan kita cuma cari titik kritisnya aja, ya enggak? Nah, pada selang kayak tadi. Nah, jadi kita nggak bisa bilang dia itu global, karena kan cuma apa ya istilahnya lokal aja, ya. Jadi dari fungsinya tuh gitu. Nggak tahu kalau saya masukin selang, misalkan saya masukin selangnya berapa? 0 sampai 10. Nah, kalau kita masukin 10 ke sini kan pasti tinggi kan jadinya, 10 pangkat 4 dikurang 2 X 10 pangkat 2 tambah 3 kan besar nih. Udah pasti itu global ya. Jadi intinya kalau tidak ada selang yang diberikan ya semua hasilnya. Oke, gimana? Oke, Pak. Udah, Kak, maksud. Makasih, Pak. Ya. Seperti itu. Oke, jadi lokal itu maksudnya puncak dari fungsinya aja, ya. Jadi si fungsi ini dia punya nilai puncak sekian, ya nilai lembah sekian, udah. Nah, tapi dia ya lokal itu ya karena dia sendiri aja. Belum tentu kalau dibandingin sama kalau kita masukin selang, belum tentu dia akan lebih tinggi. Dia disebut
Oke, itu mencari nilai maksimum lokal global ya. Kemudian ke fungsi naik dan fungsi turun. Ya. Nah, jadi konsep-konsep yang tadi kayak mencari titik kritis, kemudian ini sekarang mencari fungsi naik fungsi turun akan kalian gabung. Gabung buat apa? Nanti outputnya menggambar grafik. Oke. Nah, jadi kalau kita mau mengecek itu fungsinya naik itu gimana caranya? Nah, ingat, gampang. Kan gradien itu turunan itu gradien. Kalau gradien fungsi itu positif, fungsinya kan naik, benar nggak? Kalau gradien fungsi itu negatif, berarti fungsinya kan turun. Ya udah, berarti cara tes fungsi itu naik atau turun, ya cek aja gradien atau turunannya tuh positif atau negatif. Tuh, ya. Jadi jika f aksennya lebih besar daripada 0, pada suatu selang, f-nya naik. Berarti contohnya yang A ke B. Nah, ini kan A ke B ini gradiennya positif. Berarti turunannya bernilai positif, kan? Pada selang tertentu. Nah, jika turunannya bernilai negatif, artinya kan gradiennya negatif, maka fungsinya nanti turun. Contohnya dari B ke C. Ya. Ini, jadi ini fungsi naik, gradiennya positif, fungsi turun, gradiennya negatif, fungsi naik lagi, fungsi naik, fungsi turun, fungsi turun. Ya, jadi ingat fungsi itu turunan itu gradien. Nah, andaikan C adalah bilangan kritis dari fungsi f, ya C ini titik kritisnya ya. Jika f aksen atau turunannya berubah dari positif negatif. Nah, jadi di sini nih. Bahkan kalian hitung turunan. Kemudian turunannya ini dia berubah dari positif ke negatif pada C. Nah, jadi contoh misalkan tadi ya di gambar. Jadi kan di sini kita lihat awal kan gradiennya ini positif. Ya, gradiennya positif. Nah, terus tiba-tiba gradiennya jadi negatif. Di mana di titik C? Nah, C-nya ini ya. C-nya ini berarti ini titik kritis nih. Berarti ya sebenarnya jadi titik balik ya. Titik balik. Jadi titik balik itu oleh perubahan gradien dari asalnya positif jadi negatif atau sebaliknya. Ya. Jadi kalau di situ ada perubahan gradien tiba-tiba di titik C, ya, maka di situ adalah nilai apa namanya titik kritisnya. Nah, jadi kalau dia berubah dari positif ke negatif, maka F mempunyai maksimum lokal. Ya, pastinya kalau dari positif jadi negatif kan dia puncak ya, jadi dia maksimum lokal. Jika F aksen berubah dari negatif positif pada C, maka F mempunyai minimum lokal. Nah, jadi kalau dia berubahnya dari positif, dari negatif jadi positif, dia sudah pasti lebah ya. Berarti dia minimum lokal. Nah, kalau F-nya tidak berubah tanda, artinya dia tetap positif aja, tetap negatif aja ya, maka F-nya di situ tidak punya maksimum atau minimum lokal. Jadinya artinya apa ya? Naik terus gitu ya. Naik terus, tidak ada titik balik. Jadi gini. Naik terus ya. Nah, ini kan kemiringannya kan selalu positif. Berarti dia tidak punya nilai maksimum minimum lokal. Ya. Nah, ini kalau dibuat rangkumannya, fungsi naik ketika turunannya lebih besar dari 0, fungsi turun ketika turunannya lebih kecil dari 0. Turunan pertamanya kalau F-nya naik positif, F-nya turun negatif.
maksimum lokal tadi ya, berubah dari positif ke negatif, ini positif, negatif. Minimum lokal berubah dari negatif ke positif. Berarti dia kebalikannya gini ya. Jadi dari positif ke negatif, maksimum lokal, dari negatif ke positif, minimum lokal. Ya, Bang ya. Oke, mungkin ada mau mencoba dulu, silakan. Nomor 1, ini sudah ada bahasanya. Sudah ada, tapi pura-puranya kita belum tahu ya. Sebuah fungsi X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 1 untuk selang min setengah sampai 4 ya. Tentukan selang ketika dia naik. Ya. Kemudian nilai maksimum dan minimum. Nah, berarti supaya kita tahu dia itu naik atau turun, kita harus ya nilai itu dia positif atau negatif. Berarti sebenarnya kita harus cari dulu titik kritisnya kayak tadi. Nah, ya. Kalau kita lihat di titik kritis tadi kan dapatnya berapa? 1 dan 3. 0 sama 2 nih, X-nya dulu ya. Nah, berarti di sini ada selang, ada 1, 2, 3, ada 3 selang. Min 1 sampai 0, 0 sampai 2, 2 sampai 4. Nah, ini tuh nanti dites. Di antara nilai-nilai selang itu, kalau kita masukkan ke turunannya ini, dia menilai positif atau negatif. Kalau dia positif, berarti dia fungsi naik. Kalau dia negatif, berarti dia fungsi turun. Tapi ini langsung aja ya. Jadi mungkin duanya nih. Nih, kita lihat ya. Jadi, stepnya sama. Jadi, pertama cari titik kritis dulu. Ya. Tadi sama persis dengan soal sebelumnya ya. Didapat nilai X ketika titik kritisnya 0 dan X sama dengan 2. Nah, jadi ada 3 selang. Min setengah sampai 0. Min setengah dari mana? 0 dari mana? Kemudian 0 sampai 2. 0 sampai 2. Kemudian 2 sampai 4. Nah, baru nanti kita tes. Untuk nilai-nilai selang-selang ini, kalian masukkan ke sini. Oke, nah kita masukkan titik uji 1 itu di antara 0 sampai 2 kan. 1 ke turunannya, ya bukan ke fungsi ini, ke turunannya. Kenapa ke turunannya? Karena kita mau cek, yaitu nilainya pada saat itu naik atau turun. Kita masukkan 1 ke turunannya, didapat hasilnya negatif. Oke, berarti dari 0 sampai 2 fungsinya turun. Ya, turun. Nah, di sini kita nggak masalah angkanya, yang penting tandanya. Tandanya kan negatif. Ya. Oke, dengan cara yang sama, kalau kalian masukkan dengan nilai-nilai ini 3. Kalau kalian masukkan 3 ke turunannya, dapat hasil positif, berarti 2 ke 4, dia fungsi naik plus tandanya. Kemudian untuk nilai di antara min setengah sampai 0, misalkan berapa? Berapa tuh? Min 1/4 ya. Kan? Dapat nanti hasilnya juga. Oke, ya. Oke. Nah, jadinya nanti fungsinya. Nah, kemudian maksimum lokalnya di mana? Nah, ketika berubah tadi apa? Itu maksimum lokal itu dari gradien positif ke gradien negatif. Nah, kemudian ini dari negatif berubah jadi positif,
Ya. Jadi ini adalah maksimum lokal, ini minimum. Oke, ada pertanyaan dulu? Mana? Bisa ya? Ya, sebenarnya di sini apa caranya turunan aja sebenarnya ya. Cuman step-stepnya mungkin yang harus urut. Jadi pertama cari apa dulu, titik kritis gitu ya. Buat apa sih kita nentuin titik kritis? Untuk menentukan nilai-nilai atasnya. Jadi nanti kan ketahuan mana yang naik, mana yang turun gitu ya. Nah, ternyata didapat nilai atasnya itu 0 sama 2. Berarti di antara minus setengah P4 ini kemungkinan ada selang. Nah, kalian nanti tes di masing-masing nilai di antara selang ini, masukkan ke turunannya, dapat nanti hasilnya negatif atau positif ya. Kalau positif berarti nanti dia fungsi naik, negatif fungsi turun, positif lagi fungsi naik. Nah, kalau positifnya berupa negatif berarti dia maksimum lokal. Kalau negatifnya jadi positif berarti dia minimum. Oke, ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa, Pak. Sip, lanjut nomor selanjutnya, nomor 2 contohnya. Oke, nah ini caranya sama ya. Jadi pertama kita tentukan titik kritisnya dulu, tapi fungsinya agak banyak ya. Jadi kalau diturunkan dia seperti ini, 12x pangkat 3 min 12x kuadrat 24x lalu dikeluarkan 12-nya ya, kemudian diakarkan. Nah, didapat nanti ada 3 nilai pembatas. Sini dikasih selang ya, nggak dikasih selang. Jadi dapat 3 nilai pembatas, min 1, 0, min 1 sama 2. Min 1, 0, sama 2. Udah, kita dapat 3 buah selang, bukan 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Sudah, kita tes, kita uji ya. Nilai kurang dari min 1, di antara min 1 sampai 0, di antara 0 sampai 2, lalu di atas. Nah, ternyata didapat kalau uji nanti jika kurang dari 1, min 1 ya, negatif. Ingat, di tesnya bukan ke sini, tapi ke sini. Kalau kalian masukkan ke sini, kalian nanti dapatnya nilai puncak. Tapi kalau nilai puncak kan dimasukkannya bukan di sini, tapi yang ini ya, bukan selangnya. Kalau di selang itu kalian ngetes atau turunnya gitu ya. Oke, jadi di sini nanti negatif kalau dimasukin ini. Kemudian nilai di antara min 1 sampai 0, kalian masuk ini, dapatnya positif. Nilai di antara 0 sampai 2, masukkan ke sini, dapatnya negatif. Lalu tulisan di 2. Nah, berarti di sini kelihatan ini nilai maksimum lokal. Maksimum lokal. Ya. Oke, selang fungsi naiknya min 1 sampai 0 dan 2 sampai tak. Selang fungsi turun berarti dari min hingga sampai 1 dan sampai. Oke. Maksimum lokalnya mana? Ya, ketika 0 berapa nilainya? Mungkin ketika dia 0 ini dapat berapa? 5. Berarti 0,5 ini adalah maksimum lokal. Kemudian lokalnya berarti dari negatif jadi positif. Jadi ada 2 ya. Ini oke, ini caranya persis sama dengan tadi. Pak, mau nanya, Ya. Pak. Ya, silakan. Jadi kok kalau begini cuma bisa nentuin maksimum lokal sama minimum lokal ya, Pak? Betul. Nggak ada yang global. Globalnya nggak ada. Oh, oke. Karena di sini itu ya nilai maksimum minimum
karena puncaknya apa karena fungsinya gitu. Jadi misalkan kita punya fungsi kayak gini, fungsi ini tuh punya nilai maksimum ya ini, minimum ya ini. Tapi kalau kita berikan dia selang, kita masukkan ke selang tertentu kan nilai maksimumnya bukan ditentukan dari fungsinya ini, tapi dari nilai yang kita masukkan ke situ, ke fungsinya kan. Maksud saya. Jadi kalau nilai-nilai itu bawaan fungsinya lah, intinya itu. Tadi yang Hmm. tadi yang soal satu kan ada selangnya tuh, Pak. Berarti Nah, bisa cari globalnya berarti itu ya. iya, di sini ketahuan kan tuh. Jadi kalau kita masukkan 4, 4 itu dari mana? 4 itu dari selang kan? Jadi global. Tapi kalau puncak bawaannya atau lembah bawaannya cuma 1, min 3 ya. Jadi lokalnya doang, jago kandang doang. Nilainya segini. Tapi kalau masukin selang ya bisa lebih tinggi lagi. Tapi belum tentu, maksud saya itu gini, belum tentu 17 ini adalah sebuah puncak. Jadi gini, nanti mungkin gambarnya tuh gini. Saya gambarkan ya. Jadi misalnya nih fungsinya tuh punya punya satu maksimum lokal, satu minimum lokal. Udah, ini doang, ya. Nah, terus dimasukin selang. Ternyata ini jauh banget, ini ya, jadi rendah banget. Nah, kenapa dia bisa sampai sini? Ya karena kita masukin selang kan. Nah, berapa nih? Berarti ini adalah maksimum global, minimum global, maksimum lokal, minimum lokal. Jadi dua puncak ini terbentuk karena fungsinya. Sedangkan yang ujung-ujung sini karena apa? Karena selangnya. Ya enggak? Oke, Iya, paham ya? iya, Pak. Oke, Pak. Nah, itu untuk menentukan fungsi naik atau fungsi seperti itu ya. Oke, nanti ada soal latihan seperti biasa, coba nanti dikerjakan ya. Nah, kemudian lanjut ke permasalahan optimisasi. Optimisasi. Jadi optimisasi itu intinya kita ingin mengoptimalkan atau apa ya? Mengoptimalkan penggunaan sesuatu gitu ya dengan eh, jumlah bahan seminimal mungkin tapi hasil sebanyak mungkin. Itu optimisasi lah intinya. Ini contoh di sini ada seorang petani mempunyai 2000 feet eh, pagar gitu ya. Feet, ya. Kemudian dia ingin membuat pagarnya itu atau memagari kebunnya itu berbentuk apa namanya? Persegi ya, persegi panjang. Nah, sekarang pertanyaannya berapa dimensi di ukuran pagarnya supaya luas yang bisa dia pagar itu maksimal. Artinya berapa panjang dan lebarnya ya supaya pagarnya ini mempunyai atau bukan pagar, supaya luas yang dipagari itu maksimum. Ya. Paham ya ininya ya? Jadi ada beberapa konfigurasi kan. Karena dia 2400 ya berarti ini saya lupa. Di sini dia kebunnya itu di samping sungai ya. Jadi dia yang di bagian sungai ini nggak ada pagarnya. Jadi yang di sini aja. Jadi kalau dia punya 2400 ya berarti bisa 100 100 ini 2200. Berarti kan totalnya di 220.000 ya luasnya. Kalau buat seperti ini luasnya jadi berapa? 700.000 ya. Kalau buat seperti ini jadinya 400. Nah, yang paling optimal tuh ininya harus berapa ya? Lebar sama panjangnya. Oke. Nah, kita definisikan dulu kita
ingin mencari A-nya ini semaksimal mungkin. Berarti A-nya X kali ya. Jadi lebarnya X, panjangnya Y. Nah, kemudian kita tahu pembatasnya. Batasannya itu di petaninya cuma punya pagarnya itu panjangnya 2.400. Jadi 2.400 ini akan dibuat seperti ini ya. Berarti maksimum 2X tambah Y-nya itu 2.400. Ya. Berarti Y-nya adalah 2.400 2X. Oke, sampai sini paham? Untuk optimisasi atau cari nilai maksimum. Jadi di sini ada petani punya pagar 2.400. Dia ingin memagari kebunnya di sana. Nah, pertanyaannya berapa kali berapa pagarnya ini supaya luas yang dia pagari itu paling besar. Oke, jadi kita definisikan dulu luasnya X kali Y, kemudian batasannya 2X tambah Y sama 2.400. Apa ya? Karena maksimumnya segini kan. Jadi nantinya adalah 2.400 kurang 2. Oke, lanjut dulu ya. Nah, kemudian setelah dapat dua persamaan tadi, nanti ini disubstitusi. Nah, jadi disubstitusi Y-nya ini ke A. Ini kan? Kenapa? Karena kan kita mau nyari luasan maksimumnya. Betul? Jadi disubstitusi 2.400 min X masukin sini. Oke. Nah, sekarang syarat supaya maksimum gimana? Fungsi maksimum kan dia gini. Kan kita mau dia titiknya tertinggi. Nah, di sini Y-nya berapa? Oh. Jadi syarat di titik maksimum itu gradiennya 0 atau nanti turunannya 0. Turunan. Udah, berarti supaya maksimum ini turunannya harus 0. Berarti ini kalian turunkan supaya dapat 0. Lalu dicari X-nya. Nah, ternyata supaya maksimum X-nya harus 600 feet. Berarti supaya X-nya supaya Y-nya apa? Karena X maksimumnya itu 600 feet ya, yang membuat luasnya ini substitusi ke dapat, berarti Y-nya harus, sehingga luas maksimumnya adalah 600 dikali 1.200, jadinya 720.000 feet. Gimana, ada pertanyaan? Jadi stepnya gini, kalian baca kasusnya ya. Kalau di sini kan kasusnya mencari luas. Nah, setelah kalian paham dengan kasusnya, kalian cari persamaan luasnya. Persamaan luasnya itu apa? XY. Nah, kita mau kan ini maksimum. Tapi ini kan belum bisa diturunin. Nah, sekarang kalian cari salah satu antara X dan Y-nya. Apa hubungan antara X sama Y-nya? Nah, ini. 2X tambah Y sama dengan 2.400. Berarti Y-nya segini. Nah, nanti substitusikan ke sini. Dapat persamaan luasnya ini. Lalu ingat syarat supaya maksimum turunan dari fungsi itu 0. Gradiennya berarti kan 0. Udah diturunkan sampai 0, kemudian dihitung dapat X-nya 600. Kemudian masukkan 600 ini ke persamaan ini, dapatnya 1.200. Udah dapat X dan Y-nya, lalu kalian akan dapat nilai A paling besar atau A. Oke? Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Enggak, Pak. Kan ya? Aman. Nah. Yuk. Ini dia.
Nah, kalau tadi kan kita tahu ya, kalau F-nya turunannya positif, berarti dia fungsi naik. Ya. Kalau F aksennya negatif, berarti dia fungsi turun. Tapi kan nanti suatu fungsi itu naik atau turunnya kan bisa beda ya. Nah, maksudnya gini, jadi saya punya fungsi naik, ini, terus saya juga bisa punya fungsi naik ya ini. Nah ini kan sama-sama naik nih, sama-sama fungsi naik, tapi beda kecekungannya. Nah bagaimana cara kita mencari kecekungan? Jadi kita udah tahu nih fungsinya naik, tapi kita nggak tahu naik itu dia begini, cekung ke atas, atau begini, cekung ke bawah. Nah, untuk mencari kecekungan, kalian gunakan turunan kedua. Jadi, F cekung ke atas ketika turunan kedua dia positif. Berarti di sini ya. Jadi ini tercapai ketika F double aksennya positif. Ya. Kalau yang ini tercapai ketika F double aksennya dia cekung ke bawah. Nah, di sini dua-duanya mereka sama-sama F aksennya positif. Ini F aksennya, tapi ada variasi. Dia bisa cekung ke atas atau cekung. Jadi kalau kecekungan, gunakan turunan kedua. Oke, ini rangkumannya. Fungsi naik, fungsi turun, kalau turunannya positif, kalau turunannya negatif. Nilai maksimum ketika nilai turunannya, turunan pertama ya, dari positif ke negatif. Kalau minimum dia berubah dari negatif ke positif. Turunan keduanya, nanti cari untuk mencari kecekungan. Kalau dia positif, hasilnya, jika dia cekung ke atas, negatif dia cekung ke bawah. Nah, kalau titik baliknya gimana? Dia berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Yang ini ya, cekungannya berubah enggak? Kan kalau misalkan kayak gini, dia asalnya cekung ke bawah, tiba-tiba dia cekung ke atas, cekung ke bawah, kemudian gini. Ini titik balik. Jadi titik mungkin tadi saya salah bahasa ya. Jadi yang kata di puncak ini dia kritis ya, kritis nih. Kalau yang kayak gini dia titik balik atau saddle point. Jadi titik balik itu ketika kecekungannya berubah dari asalnya cekung ke bawah, tiba-tiba berubah jadi cekung ke atas. Atau saddle. Kalau yang tadi yang seperti ini, puncak. Jadi cara mencari titik balik gitu ya, itunya berubah nggak? Waduh. Mau coba dulu. Jangan lihat pembahasan ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau coba silakan. Jangan lihat pembahasan dulu ya. Berlatih dulu aja. Ekstrim itu kritis, Pak. Ya, itu kritis. Oke, Pak.